Shalom Jemaat Gereja BES, selamat bergabung dalam kebaktian Gereja Blessing in the Spirit. Sebelum kita memulai kebaktian, mari kita sama-sama mau melihat profil dari Gereja BES. Gereja Blessing in the Spirit atau disingkat BES didirikan pada tahun 2006 di Singapura dan dipimpin oleh Gembala Senior Bapak Fengki Maukar. Gereja BES sendiri memiliki arti yaitu berkat kerohanian. Hingga saat ini, Gereja BES sudah memiliki 59 cabang di beberapa negara, antara lain Indonesia, Singapura, China, Australia, Ghana, dan Amerika. Visi dari Gereja BES berawal dari suatu penglihatan yang diberikan Tuhan kepada Gembala Senior, yaitu banyak jemaat Tuhan membangun gereja dengan mewah dan megah, namun dalamnya keropos. Yang artinya, banyak jemaat Tuhan yang membangun visi gereja dan melakukan kewajiban agamawi, namun karakter dan mentalnya tidak sesuai dengan karakter Kristus, yaitu hatinya dipenuhi dengan dendam, keserakahan, benci, kekhawatiran, dan tidak bisa mengampuni. Misi dari Gereja BES yaitu menjadi gereja percontohan di akhir zaman melalui kebaktian dan membawa jiwa kepada Tuhan dan yang terutama kepada ajaran Yesus. Program Gereja BES diantaranya ialah: pertama, misi, mengunjungi lokasi-lokasi yang sulit dijangkau atau pedalaman di Indonesia dengan memberikan bantuan, motivasi, dan cara pandang tentang hidup, menumbuhkan keberanian terhadap tantangan, serta mengajarkan ajaran Yesus tentang kebenaran dan keselamatan. Kedua, Ladies Devotion, berasal dari kata lady yang berarti wanita dengan budi luhur, sedangkan devotion berasal dari kata devotee yang berarti setia sayang mati. Ladies Devotion adalah program Gereja BES yang ditujukan untuk kaum wanita. Ketiga, Yes, yaitu Young People Evangelism Special Services, merupakan bagian dari regenerasi Gereja BES yang menjalankan visi Tuhan, di mana akan ada ratusan, bahkan ribuan anak muda yang menyerahkan dirinya menjadi hamba Tuhan. Keempat, yaitu STT Adiwacana. Gereja BES memiliki sekolah tinggi teologi sendiri, yaitu dengan nama STT Adiwacana. Ada 3 program yang ditawarkan. Yang pertama, Sarjana S1 Teologi, yang kedua, Sarjana S1 PAK, dan yang ketiga, Pendidikan Agama Kristen. Gereja BES mempunyai 5 pilar utama, diantaranya Back to Jesus Teaching, Mega Project Karakter Kristus, Misi, Pemuritan atau Regenerasi, dan Diakonia. Mega Project Karakter Kristus merupakan ajaran dari Gereja BES, di mana melalui ajaran ini, gereja ingin membentuk mental, karakter, dan etika jemaat, sehingga sesuai dengan karakter Kristus. Sesaat lagi, kita akan mengikuti kebaktian Gereja BES. Mari, siapkan hati dan pikiran untuk kita bisa tetap kudus di dalam hadirat Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Tuhan Yesus Yesus memberkati. memberkati. Puji nama Tuhan, Shalom. Sekali lagi Shalom. Ada sukacita siang hari ini, amin. Yang bersukacita boleh tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Saya undang seluruh jemaat bangkit berdiri. Kita akan sama-sama persiapkan hati kita untuk memulai ibadah pada siang hari ini. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan. Sukacitamu luar biasa melingkupi kami semua yang hadir di tempat ini. Kami mengucap syukur berkat luar biasa yang Tuhan sudah berikan buat kami. Kalau pagi hari ini, siang hari ini Tuhan, kami masih boleh hadir di tempat ini dengan keadaan yang sehat, dengan nafas yang segar, cuaca yang terbaik. Itu semua karena kasih karunia Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Bapa di surga, kami mau naikkan sembah kami, syukur kami, hormat kemuliaan bagi Allah Sang Pemilik hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami memulai ibadah ini dengan sukacita surga. Haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan. Haleluya Yesus. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri
Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji nuri tatamu, sembah dan puji nuri tatamu, sembah dan puji nuri tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja, kami sembah Kau, sembah dan puji. Haleluya, nuri tatamu, sembah dan puji nuri tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sebab kami puji kebesaran-Mu Tuhan. Yesus kami puja, kami sembah. Hanya Kau satu-satunya Tuhan, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Oh, kami puja, kami sembah sebagai Raja. Amin. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji nuri tatamu, sembah dan puji nuri tatamu, sembah dan puji nuri tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja, kami sembah Kau, sembah dan puji nuri tatamu,
begitu luar biasa. Thank you Jesus. Thank you Lord. Haleluya. Sebab kami rindu di hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu merasakan jamaah-Mu. Sentuh kami Roh Kudus. Ubah hati kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus Tuhan. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, puji Dia. Kami sembah Engkau. Kami sembah nama-Mu. Oh Yesus. We worship You, I live. We worship You, I live. We worship You, Jesus. Hallelujah. Tak dapat kami membalas kasih-Mu Tuhan, selain kami menaikkan sembah dan syukur kami hanya bagi Allah, hanya bagi Raja Sang Pemilik hidup kami. Thank you Jesus, thank you Lord. Mari sembah Dia. Ini sembah pujian kami. Kami rasakan kasih-Mu. Kami rasakan penyertaan-Mu. Sempurna setiap hari Bapa. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Kami mengasihi-Mu Yesus. Ini kami Tuhan. Haleluya. Kami tertunduk di hadapan-Mu Tuhan. Kami membawa setiap hidup kami. Karena hanya Engkau Tuhan yang bisa merubah setiap hidup kami. Karena hanya Engkau Tuhan yang bisa memulihkan setiap hidup kami. Kami datang di tempat yang tepat. Di sini rumah-Mu Tuhan. Di sini Engkau ada bersama-sama dengan kami. Di sini Engkau yang mengerti setiap persoalan hidup kami. Di sini Engkau mengerti setiap pergumulan kami Tuhan. Dan biar pagi hari ini Tuhan, bicaralah kepada kami. Kami adalah anak-anak-Mu Tuhan. Kami siap ditegur, kami siap dibentuk. Kami siap dididik Tuhan. Berikan roh penundukan diri kepada kami. Supaya kami tidak akan pernah berbantah-bantahan dengan firman-Mu. Tapi kami akan menerima setiap kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Berbicaralah kepada kami. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita berjumpa lagi di dalam rumah Tuhan. Juga saya ucapkan selamat berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian yang mungkin hari ini sedang mengikuti ibadah online juga. Hari ini kita semua Tuhan bawa di dalam sebuah situasi yang kadang-kadang tidak bisa kita memahami. Karena disitulah keterbatasan kita sebagai manusia. Dan kita manusia butuh Tuhan. Tidak ada satupun manusia yang hebat di muka bumi ini. Tidak ada satupun negara-negara yang hebat di muka bumi ini yang mampu menaklukkan bumi ini selain daripada Tuhan kita yang namanya Yesus Kristus Tuhan. Di mana kita bersyukur, kita berterima kasih kalau sampai dengan hari ini saudara, kita masih ada dipelihara dengan Tuhan, oleh Tuhan dengan tubuh yang sehat. Kita akan belajar sesuatu, bicara tentang diangkat dalam kemuliaannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kerap kali kita suka yang namanya mencari kemuliaannya. Kemudian mungkin kita mulai cari di mana-mana, kita mungkin mencari di tempat
ataupun mungkin kita mencari di orang-orang yang pintar, orang-orang yang hebat. Bagaimana kita belajar untuk mencari kemuliaannya? Saudara yang dikasih Tuhan, kemuliaan Tuhan tidak akan pernah kita bisa jumpai di muka bumi ini, karena hanya Dialah yang memberikan kemuliaan itu kepada kita. Dan kita bersyukur di mana hari ini, sepanjang tahun ini adalah tahun tuayan bagi gereja BES ini Bapak, tuh saudara. Di mana sepanjang tahun ini Tuhan berikan satu visi yang luar biasa, yaitu apa? Yaitu kerajaan kemuliaannya ada di dalam setiap hidup orang percaya. Nah, oleh sebab itu pada siang hari ini saya coba bawa kita semua, saya juga tentu untuk masuk di dalam kemuliaannya. Apa aja yang Tuhan punya kriteria di dalam kemuliaannya. Tadi saya katakan kemuliaan ini saudara mau cari dimanapun tidak mungkin dapat. Karena kemuliaan itu tidak datang di dalam dunia ini. Tapi kemuliaan itu datangnya dari surga. Dan hanya Dialah yang memberikan kemuliaan itu kepada saudara dan saya. Kita mau cari ke kota-kota besar, kita mau pergi mungkin ke Singapura, kita ke Eropa, kita ke Amerika. Kita mau cari yang namanya kemuliaan itu enggak mungkin kita jumpai. Begitu juga mungkin saudara berpikir, oh kalau saya datang di gereja, saya aktif di gereja, saya rajin berbakti, berarti kemuliaan itu juga akan diberikan kepada kita. Mungkin ada benarnya juga, tapi kita harus masuk lebih dalam lagi. Karena apa saudara? Hari ini kekristenan kita sedang ditampi sama Tuhan. Hari ini kita lihat banyak orang aktif di gereja, kelihatan setia datang berbakti, tapi kekristenannya rapuh. Ketika mengalami goncangan hidup, ketika mengalami persoalan, akhirnya mundur dari Tuhan. Akhirnya mulai ngomong gak usah Tuhan-Tuhanan lagi deh. Karena apa? Karena doanya gak dijawab sama Tuhan. Keinginannya gak dijawab sama Tuhan. Saya mau ingatkan siang hari ini, kita ini manusia, kita bukan Tuhan. Kita harus memahami apa yang menjadi hatinya Tuhan. Bukan kita paksa, Tuhan itu ikut kita. Tuhan tahu apa yang terbaik di dalam hidup saudara dan saya. Dia tahu apa yang saya dan saudara perlukan. Kita ini ikut saja apa maunya Dia. Nah, saya sedikit mau kesaksian sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan ini. Saya berjumpa di dalam sebuah pesta di dalam beberapa bulan yang lalu, kurang lebih itu mungkin bulan Agustus di kota Manado. Saya duduk di dalam sebuah meja, satu meja itu ketika saya duduk, kami pakai masker. Saya pakai masker dan saya tidak kenal nih orang-orang di depan saya, satu meja itu cuma kami 4 orang, 6 orang. 2 orang ini suami istri pakai masker. Ketika kami mau makan, saya buka masker. Ketika saya buka masker, tiba-tiba yang 2 ini ngomong, Pendeta Roy. Saya kaget. Saya tanya, maaf siapa ya? Pak, kami jemaat Bapak, BES. Saya kaget saudara. Gembala gak kenal jemaat. Terus saya tanya, maaf ya, jemaat di mana? Oh, saya jemaat di Surabaya Pak. Cuma mungkin Bapak gak kenal saya. Tapi saya kenal Bapak, karena Bapak sering khotbah di ITC. Ini jemaat ITC, saudara. Akhirnya, saya ngomong-ngomong, saya bilang mohon maaf ya. Soalnya kalau Surabaya kan jemaatnya banyak. Iya Pak, kita memahami juga banyak pendeta kita kenal, tapi pendeta nggak kenal kita. Karena pendeta kan berdiri di mimbar, sedangkan kita ini kadang-kadang nggak setelah pulang langsung. Pulang ibadah langsung, selesai ibadah langsung pulang. Nah akhirnya saya tanya begini sama dia, apa yang membawa Bapak untuk datang di gereja BES? Terus kemudian keadaan sekarang seperti ini, bagaimana situasi Bapak? Dia ngomong begini, saya mengucap syukur kalau Tuhan hari ini bawa saya ada di gereja BES. Saya bilang kenapa Pak? Dia bilang kalau saya tidak di gereja ini, pasti saya sudah pontang-panting keadaan sekarang. Saya bilang dasarnya apa? Saya tanya. Dia bilang karena firman itulah yang menjadikan hari ini saya kuat. Saya memang sengaja cari firman ini. Firman yang ada di gereja BES yaitu membentuk karakter. Bukan cari berkat, bukan cari mujizat.
Dia bilang, hari ini saya kuat. Terus saya tanya, kerjaan Bapak apa? Dia bilang, saya kerja garmen hancur. Tapi saya tetap kuat, karena apa? Ada firman di dalam hidup saya. Itu yang membuat saya itu, saudara, menjadi sukacita. Karena kesukaan seorang hamba Tuhan, ketika dia melihat jemaatnya itu kuat di dalam Tuhan. Nah, oleh sebab itu hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan tinggalkan ibadah-ibadah seperti ini. Saudara harus ikuti program-program acara yang sudah dirancang di gereja ini. Karena di gereja ini bukan gak ada kerjaan, saudara. Kita ini kerjaannya banyak. Gembala senior itu kerjaannya banyak, saudara. Tapi dia mau buat program itu dengan sangat amat luar biasa. Untuk apa? Untuk saudara dan saya, supaya kita itu kuat di dalam Tuhan. Yang tadi saya katakan, kita ini mau ditampi Tuhan. Kita sedang mau dipersiapkan Tuhan, supaya menjelang kedatangan Dia pada kali yang kedua. Kalau Bapak, Saudara, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita itu tidak pengenalan sungguh-sungguh kepada Dia, kita gak akan mengalami namanya pengangkatan. Orang tanya begini sama saya, Pak Roy tujuannya mau apa? Mau pengangkatan? Saya bilang saya mau pengangkatan, lebih cepat, lebih bagus. Kenapa Pak? Ini hidup sudah menderita, setengah mati. Ini kan wajah-wajah penderitaan semua juga lah. Dan kita setuju ya, pengangkatan aja saudara. Nah berarti hari ini kalau pengangkatan kita dipersiapkan, makanya gereja ini mempersiapkan apa? Membawa saudara mengajarkan untuk masuk dalam kemuliaannya. Karena nanti di surga itu penuh dengan kemuliaan Tuhan. Nah kalau saudara dan saya hari ini tidak disiapkan masuk dalam kemuliaan Tuhan, nanti kita di sana itu bingung. Nah saya coba bawa saudara pada siang hari ini ada 4 poin, di mana kita dibawa oleh Tuhan bagaimana kita masuk diangkat dalam kemuliaannya. Yang pertama kita lihat Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ayat 2. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Kita loncat ke ayat yang ke-14. Ayat 14 berkata begini. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih karunia dan kebenaran. Saya mau bicara poin yang pertama untuk kita masuk di dalam diangkat dalam kemuliaannya. Yang pertama, kita harus belajar mencintai firman. Amin. Kita harus mencintai firman. Mencintai firman itu apa saudara? Kita cintai firman berarti kita menyukai firman. Tiap saat, tiap waktu itu saudara baca firman. Karena apa? Firman itu dikatakan adalah pribadi Yesus sendiri. Dia sendiri itu. Jadi ketika saudara dan saya baca firman berarti Dia itu masuk dalam hidup kita. Saya seringkali ingatkan kepada jemaat hari-hari ini, jangan terlalu banyak baca berita dunia. Saudara kalau baca berita dunia pagi-pagi, saudara sudah ketar-ketir. Apalagi anak-anak muda. Ada satu anak muda yang bersaksi kepada saya, Om, saya pagi-pagi, karena ini dia kayaknya pemain, ya yang koin-koin seperti itu. Dia bilang, Om waktu subuh gejolak luar biasa. Jadi dia hopeless. Saya kasih tahu dia, saya bilang begini, kamu tiap hari baca berita dunia pasti ketakutan, kekhawatiran. Tapi kalau kamu baca firman, kamu akan dapat kekuatan. Nah ayat 14 ini jelas sekali berkata, firman itu telah menjadi manusia. Siapa itu? Yesus. Nah kalau kita tahu saudara bagaimana ketika firman itu saudara yang pertama, ketika Dia belum turun ke dunia, Dia masih bicara, Dia kasih bersabda, berfirman Allah, berfirman. Dia berikan firman itu. Tapi kemudian ketika Allah turun jadi manusia, Dia melakukan firman itu. Ini luar biasa. Dan tidak ada Allah yang ada di muka, tidak ada Tuhan yang ada di muka bumi ini sama seperti Dia.
Dia menjadikan dirinya itu sebagai firman. Jadi bukan cuma saudara teori. Banyak Tuhan-Tuhan yang ada di dunia ini yang mengaku Tuhan itu cuma teori saudara. Tidak pernah hidup di dalam itu. Tapi kalau saudara dan saya hari ini kalau kita mencintai firman itu beda. Ada satu kesaksian saya lagi. Firman ini sungguh dahsyat, firman ini sungguh luar biasa. Saya punya satu teman. Dia ini kerjanya itu dulu, dia tamat itu cuma SD. Terus kemudian dia ini dulu cuma tukang pikul sayur di pasar. Jadi kalau ada orang yang belanja ke pasar, yang perlu tenaga untuk angkat-angkat barang, dia angkat barang. Kemudian sampingan dia kalau ada tinju itu di pasar malam, dia ikut tinju. Supaya cari tambahan katanya. Dan luar biasa orang ini, pendidikan kurang, SD cuma tamat SD dia, bacanya juga susah. Satu kali orang ini dilawat oleh Tuhan. Waktu kami di satu gereja, tiba-tiba itu dia manifestasi, tiba-tiba dia gemetar-gemetar, mungkin ada masalah, ada persoalan, tiba-tiba dia manifestasi, dia kelepek-kelepek saudara. Kemudian apa yang terjadi, dia merayap dari belakang gereja sampai naik ke atas mimbar. Ketika dia di atas mimbar didoakan sama pendeta sama hamba Tuhan. Dan apa yang terjadi saudara? Ketika selesai dia dilawat oleh Tuhan seperti itu, orang ini mengalami perubahan. Dulu itu dia suka pukul orang, suka menjadi petinju. Tiba-tiba dia melepaskan profesi itu. Dan kemudian yang menarik tiap hari dia baca firman. Saya tanya sama dia, kamu sudah baca Alkitab sudah berapa kali? Dia bilang, saya baca Alkitab itu kurang lebih sudah 10 kali dari Kejadian sampai Wahyu. Dan kalau dia doanya itu keluar firman. Seperti apa yang tertulis Tuhan di dalam kitab Yesaya begini-begini. Kemudian, jadi kalau doanya itu firman yang keluar semua. Dan yang menarik apa saya bilang? Saya katakan saudara, tiap pagi ini dia baca firman. Jadi ketika dia bangun pagi dia baca firman. Sepanjang hari malam pun dia baca firman. Orang ini saudara, walaupun hidupnya pas-pasan, orang ini walaupun hidupnya saudara, secara ekonomi di bawah, tapi hidupnya penuh dengan sukacita. Sampai hari ini saya lihat dia dipelihara Tuhan dengan luar biasa. Karena apa? Dia mencintai firman. Jikalau hari ini saudara dan saya, kita belajar mencintai firman, kita cari firman itu sepanjang siang dan malam, saya percaya Tuhan pasti akan melekat dalam hidup kita. Amin. Yang kedua, untuk mengalami yang namanya diangkat dalam kemuliaannya, yang kedua, hidup itu harus dikuasai firman, bukan menguasai firman. Banyak hari ini orang menguasai firman. Makanya kalau saudara perhatikan di YouTube, terjadi peperangan antara pendeta satu dengan pendeta yang lain. Hamba Tuhan satu dengan hamba Tuhan yang lain. Saling serang, ini berkata begini, dia counter ini begini. Saudara, itu artinya apa? Orang ini, dia bukan dikuasai oleh firman. Tapi dia menguasai firman itu saudara. Sehingga firman itu dipakai untuk menyerang orang lain. Ini beda, kalau saudara hidup dikuasai, beda saudara, dikuasai firman. Kalau hidup dikuasai firman berarti tindak tanduk hidup saudara dan saya itu menceritakan tentang firman itu. Makanya gereja ini kemudian mengajarkan kepada Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita ini back to Jesus teaching, kemudian namanya mega project karakter Kristus. Jadi yang keluar itu harus karakter Kristus. Makanya kalau kita lihat di dalam 2 Korintus 3, kita lihat ya. 2 Korintus 3 ayat 2 sampai dengan ayat yang ketiga, apa yang ditulis oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus menuliskan begini saudara, dia bilang begini. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami, dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Ayat 3. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Artinya begini, ketika kita dikuasai oleh firman,
Firman itu yang ditulis dalam hati kita, dalam hati manusia, firman itu pelan-pelan keluar. Yang dulunya kita suka ngamuk, yang dulunya kita suka marah, yang dulunya suka kita emosi saudara, karena firman itu ada, kita pelan-pelan menjadi sabar. Kita menjadi tenang. Jadi menerima yang nama jadi angkat dalam kemuliaan ini butuh proses. Nah, hidup di dunia ini adalah sebuah proses. Ketika kita baca firman, bukan setelah itu firman itu langsung hidup dalam hidup kita, kemudian ada mujizat, ada berkat. Bukan, saudara. Tapi saya lebih berbicara tentang perubahan karakter hidup. Orang yang dikuasai oleh firman berarti saudara, dia itu mengalami perubahan karakter hidup. Saya punya satu pegawai di Manado. Pegawai saya itu rata-rata tamatnya itu S3. SD, SMP, SMA. Ada yang S1, ada SD. Karena saya ini kerja logistik, jadi mereka ini yang driver truk, kemudian ada yang kernetnya. Dan di tempat saya itu saya bikin mes, ada 15 kamar. Mereka sudah beranak pianak di sana. Jadi kita kalau hari Minggu itu ada juga anak-anak super kid. Jadi ada sekitar 10 sampai 12 anak gereja base yang layani. Jadi saya itu pegang pengembalaan juga di kantor saudara ya. Nah ada satu yang saya perhatikan. Satu anak ini seorang bapak muda. Saya bawa dia ke gereja. Dulunya mereka itu kalau ke gereja base di Manado naik truk. Jadi truk itu yang 6 roda, mereka pakai terpal di belakang, pakai kursi, mereka naik di situ. 15 sampai 20 orang. Nah akhirnya belakangan ini saya ada teman titipkan satu mobil Hiace yang van yang bisa muat 14 orang. Saya bilang mari mobil ini karena lagi sepi kan pandemi, nggak ada travel. Saya bilang lebih baik mobilmu ini jadi berkat. Dititipi di tempat saya, tiap minggu mereka naik. Mereka ngomong sama saya, Pak kita naik mobil ini sampai kedinginan karena pakai AC. Kalau yang naik truk itu saudara pakai angin alam saudara ya. Akhirnya mereka naik, kurang lebih saya perhatikan hampir 1 tahun. Satu bapak muda ini, itu dia suka bikin onar di mes. Itu dia itu, ya tahu aja saudara kalau orang Manado, mohon maaf yang Manado. Kalau nggak bikin bumi bergetar itu bukan orang Manado. Alkohol saudara, mabok. Jadi selalu ketemu sama saya, selalu ujung-ujung masalahnya ini mabok. Istrinya suka dipukul saudara, KDRT. Kadang-kadang lihat istri sudah mata agak biru-biru kayak pakai eyeshadow, nah, itu berarti sudah kena korban dia. Nah yang menarik selama 1 tahun dia masuk ke gereja, dia masuk di gereja base Manado, setelah itu saya perhatikan kok orang ini mulai berubah. Kemudian saya tanya sama teman-teman mereka, kenapa dia sekarang modelnya sudah lain? Mereka bilang, Pak, semenjak orang ini masuk gereja, hidupnya berubah. Kemudian saya tanya sama istrinya, apakah kamu masih suka kena bogem mentah? Sudah enggak, Pak. Puji Tuhan, dia sudah berubah. Nah, dari sini saya lihat, ternyata orang ini ketika masuk di dalam yang namanya, dia masuk ke gereja, dia dengar firman Tuhan, hidupnya dikuasai firman. Tapi berapa banyak hari ini banyak bapak ibu saudara dan saya sekalian. Kita lihat banyak orang Kristen, dia ke gereja hidupnya gak pernah berubah. Karena apa? Dia tidak mau hidupnya dirubah oleh firman. Dia merasa firman ini ketika dia dengar firman, oh mungkin Pak Roy ngomong firman ini cocok untuk si A ini. Firman ini cocok untuk si B ini. Waduh luar biasa firman ini. Hari ini bapak ibu saudara sekalian saya mau kasih tahu. Firman yang kita dengar tidak untuk siapa-siapa. Tapi firman yang kita dengar adalah untuk diri kita sendiri. Amin. Hari ini pun sama saya bicara firman supaya hidup saya harus dikuasai firman. Bukan kami bicara dari atas mimbar ini seolah-olah kami hebat firman. Tapi hidup kami tidak dikuasai firman.
ketika saya jadi hamba Tuhan, saya minta izin sama istri saya. Bukan saya takut istri, saudara. Waktu saya ditawarkan untuk jadi gembala di Jakarta oleh Pak Fengki, waktu gereja awal tahun 2006, saya tanya sama istri saya. Saya bilang, saya ditawarkan untuk jadi gembala, bagaimana menurut kamu? Saya berdoa supaya Tuhan berikan jawaban melalui kamu. Dan saya ngomong sama istri saya, ini tidak terpaksa. Jangan kamu berpikir kalau pelayanan berarti nggak boleh, harus. Saya bilang enggak, ini dari hati nuranimu yang paling dalam. Terus kemudian dia ngomong begini sama saya. Yang saya cuma minta satu, saya tidak pernah, karena dia tahu masa lalu saya. Dia tahu masa lalu hidup saya. Dia bilang, hari ini kalau kamu mau melayani, melayanilah dengan baik. Satu hal yang saya titip, dia bilang, jangan cuma jago ngomong di atas mimbar. Jangan cuma hebat di atas mimbar, tapi khotbahmu itu harus turun di bawah mimbar. Saya bilang, ya, saya akan lakukan itu. Tapi saya lakukan itu, saudara, bukan saya merasa kemudian saya merasa sombong, enggak. Makanya saya paling, saudara, agak sedikit sedih kalau mendengar ada orang ngomong begini. Hamba Tuhan ngomong begini, kalau mau lihat, kalau mau ikut Tuhan, jangan lihat kami, lihat Tuhan. Saya harus berani berkata, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mau ikut Tuhan harus lihat saya. Amin. Mestinya bahasa ini, statement ini harus ada di dalam hidup orang percaya. Kalau hidupnya dikuasai oleh firman. Kita harus berani berkata, kalau mau lihat Tuhan, lihat saya. Kalau mau lihat Tuhan harus lihat hidup saya. Makanya perlu penyangkalan diri dan pikul salib. Ketika firman menyatu dalam setiap daging saudara dan saya, daging saudara harus dimatikan. Tapi kalau orang yang hidupnya, dia menguasai firman itu, daging yang kuasai firman itu untuk dipakai bagi kepentingan. Hidup harus dikuasai firman. Jangan hidup cuma menguasai firman. Jangan cuma jadi ahli Taurat, orang Farisi. Tapi harus hidup dikuasai oleh firman Tuhan. Yang ketiga kita lihat. Diangkat dalam kemuliaannya yang ketiga. Firman itu harus dikecap atau dinikmati. Nah, orang banyak dengar firman tapi tidak pernah mengecap firman itu. Ibrani 6 ayat 4 sampai dengan ayat yang kelima kita lihat firman Tuhan ini. Ibrani 6 ayat 4 sampai dengan ayat yang kelima. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia sorgawi dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, ayat 5, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia dunia yang akan datang. Ini dikatakan mengecap firman. Firman itu harus dikecap, harus dinikmati. Ada satu teman saya, dia seorang chef, seorang koki yang hebat. Dia kalau saya ajak makan, atau kami keluar makan sama-sama, makanan yang baru, waktu dia makan, dia akan ngomong. Tiba-tiba dia mulai ngomong, oh di dalam makanan ini ada ini, ada ini, ada ini, ada ini. Berarti apa? Dia mengecap. Tapi kalau orang sudah lapar sekali, nggak mungkin mengecap seperti itu. Langsung aja masuk, buf, 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 selesai, langsung kenyang. Tapi dia enggak, dia bilang, oh ada ini, ada ini. Dan setelah itu dia bisa buat makanan itu. Nah hari ini pun sama. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita dengar firman, kita kecap. Kita nikmati firman itu. Kita nikmati firman itu, baru firman itu bisa keluar dari hidup kita. Baru bisa diimpartasikan dari hidup kita. Tapi ada berapa banyak hari ini kekristenan kita lihat banyak orang Kristen. Cuma tahu firman, dia cuma baca sekilas firman itu, tapi tidak pernah dia mengecap firman itu. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara dan kita semua hari ini. Kalau kita mengecap firman itu, masalah apapun, persoalan apapun saudara, pasti Tuhan akan buat jalan keluar. Saya mau sedikit kasih, ada satu kesaksian lagi. Bahwa kuasa firman itu luar biasa. Ada satu teman kami yang divonis oleh dokter, otaknya sudah mulai mengalami kebuntuan.
menurun kurang lebih 30%. Kemudian yang terjadi ketika kumpul dengan kami dengan Pak Fengki kemudian memberikan tugas kepada teman kami ini untuk membaca firman. Tiap hari dikasih tugas beli satu buku, dan buku itu tulis di dalam satu perikop, dia baca poin-poinnya apa. Jadi dia makan firman itu kemudian dia tulis. Setelah selesai dia tulis, kami pendeta-pendeta kumpul, dia yang ngomong. Dia khotbah sama kita. Saudara, hampir kurang lebih 1 tahun. Waktu dia buat seperti itu, tiap hari tulis perikopnya apa, dapat poin-poinnya apa. Waktu periksa kembali ke dokter, dokter bingung, otaknya kok jadi pulih. Dokter tanya, kamu minum obat apa? Karena di dunia ini tidak ada obat yang bisa menyembuhkan otak yang lemah. Dia cuma kasih tahu, pendeta saya cuma suruh saya baca firman tiap hari, kemudian menuliskan inti daripada firman itu. Jadi firman itu saudara bisa menyembuhkan, bisa memulihkan. Hari ini Bapak Ibu Saudara dan kita semua hari ini, kalau saudara dan saya, kita punya masalah, kita punya persoalan, semua harus kembali ke firman. Makanya saudara lihat, saya belum pernah lihat kita sepanjang gereja BES ini berdiri. Hampir 2 tahun ini acara gereja kita padat sekali. Dari Minggu, Senin sampai Minggu. Saya bilang sampai itu iklan McDonald 7/24, di gereja BES ada 7/24. Apa itu? YouTube, saudara. Ada doa pagi, doa malam, ada lewat Zoom, ada apalagi ladies devotion, ada yes. Pokoknya saudara mau cari semua ada. Komplit situ semua. Saya bilang ini ibadah onsite dulu, gak sepadat hari ini. Tapi dari situ saya lihat begini. Ini bukan kita hamba-hamba Tuhan atau Pak Fengki itu kurang kerjaan, saudara. Itu dia capek-capek untuk rekaman. Rekaman terus, untuk apa saudara? Karena firman itu harus diberikan kepada kita. Karena Tuhan tahu tidak lama lagi Tuhan akan datang. Maka firman itu harus disampaikan, harus dikecap, harus dinikmati oleh Bapak Ibu dan saudara sekalian. Kita harus berakar di dalam firman Tuhan itu. Harus mengecap, menikmati firman Tuhan itu. Kalau Bapak Ibu Saudara dan saya semua kita mengecap firman Tuhan itu, maka saya percaya masalah persoalan pasti akan luput dari hidup kita. Orang bilang begini sama saya. Siaran gerejamu ini, di YouTube ini, masa doa, tidak ada doa tapi firman yang banyak. Betul nggak? Di gereja lain di mana-mana itu kalau doa itu orang yang ngomong. Tapi kok di gerejamu ini kok firman terus? Saya cuma jawab satu. Kalau kita yang ngomong kita nggak percaya Tuhan tahu masalah kita. Tapi kalau firman yang ngomong, firman tahu masalah hidup kita. Amin. Jadi itu jawabannya gampang. Jadi jangan berpikir kenapa kita tidak menaikkan doa kita. Boleh saudara naikkan doa kita. Apa Tuhan tidak tahu masalah kita? Tuhan tahu masalah kita. Tuhan tahu persoalan kita. Tidak perlu kita ceritakan. Tapi firman itu kalau datang berarti membuat kita kuat. Satu kali dulu ketika saya kuliah. Kami waktu kuliah itu sebelum kelas mulai, tiap murid itu harus berdoa. Gantian. Tiap mahasiswa satu. Tiba-tiba muncullah dikasih jadwal teman saya. Teman saya ini rada-rada memang badung. Waktu disuruh doa, ayo kamu doa. Dia cuma jawab begini, dia doa. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau tahu maksud kami. Amin. Wah, ngamuk itu dosen saudara. Ulang doanya. Terus kemudian dia ngomong begini, kan Tuhan tahu maksud kita. Kamu mau ulang atau saya kasih keluar dari kelas? Akhirnya diulangi saudara. Artinya begini saudara, memang Tuhan tahu maksud kita. Tapi kadang-kadang memang ada doa yang harus kita naikkan. Tapi kalau firman itu diberikan kepada kita, firman itu tahu setiap masalah persoalan kita.
Nah kuncinya ketika firman itu diberikan, tugas kita cuma satu, nikmati, kecap firman itu. Kalau kita bisa mengecap firman itu, Tuhan akan buat masalah dan jalan keluar dalam setiap hidup kita. Yang keempat, yang terakhir. Untuk masuk di dalam kemuliaannya, yang keempat, firman itu menegur dan memberi kekuatan. Ini hebatnya, saudara. Kita lihat Kolose 3 ayat yang ke-16, ayat kita yang terakhir. Kolose 3 ayat 16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Saudara, yang keempat ini yang seringkali kita gagal dalam kekristenan kita. Waktu Tuhan menegur lewat firman, kita mulai ngambek. Waktu kita tidak dapat jawaban doa, kita mulai ngambek, saudara. Saya hari ini sedang pergumulan juga. Pergumulan saya apa, saudara? Tangan kiri saya ini keseleo. Saya kalau ke belakang begini nggak bisa, saudara. Jadi kalau Pak Fengki juga lagi doa itu, disuruh pegang, saya pegang. Saya remas-remas, saudara. Tapi sampai hari ini belum sembuh, belum pulih. Tapi saudara, saya tetap gak boleh ngambek. Saya lihat ada orang, saudara, waktu tidak mendapatkan jawaban Tuhan, waktu Tuhan tidak menjawab doa dia mulai ngambek. Gak usah Tuhan-Tuhanan lagi. Ketika Tuhan mungkin menegur lewat firman-Nya, dia mulai mungkin mundur. Dia bilang, sudahlah, Tuhan tidak perhatikan aku. Dia lihat tetangganya, dia lihat temannya, kok temannya lebih diberkati, kok aku gak diberkati. Mulai mundur dari Tuhan. Saudara, hari ini itu berarti menunjukkan dia tidak mengecap firman itu secara sungguh-sungguh. Sehingga ketika firman Tuhan itu menegur, dia mulai tersinggung. Saya kadang-kadang saya lihat begini. Ada kalau jemaat tiba-tiba mau mundur. Ada orang ngomong saya begini, Pak Gem, ini si jemaat ini mulai mundur. Kenapa? Karena ulang tahunnya lupa diucapkan. Ada loh jemaat yang begitu. Kita gembala lupa telepon waktu ulang tahun, ngambek. Gak usah Tuhan-Tuhanan. Gereja ini gak care. Kita ini ulang tahun kok gak ditelepon. Tapi di Surabaya enggak. Di Indonesia Timur banyak. Karena saya dari Indonesia Timur. Saudara, saya kasih tahu, ini jemaat kanak-kanak. Saya sering bercanda sama teman-teman pengerja, kalau sudah mulai ngambek, nanti saya belikan ada tuh yang permen cupa-cup. Saya pernah beli permen cupa-cup itu yang gede di Sydney, Australia itu ada cupa-cup. Itu besar sekali. Sampai waktu saya di Sydney saya bawa pulang, saya kasih ke anak saya bilang kamu makan sampai bibirmu jontor. Ini makan nih permen. Jadi saya bilang kalau ada jemaat yang ngambek, kita perlu nanti kasih permen, kita kasih permen. Karena yang suka ngambek biasa itu kanak-kanak. Tapi kalau kanak-kanak ngambek cepat berbaikan. Tapi kalau kita orang tua ngambek lama baiknya. Makanya Yesus bilang belajar sama anak kecil. Kita harus lihat anak kecil, kita harus belajar sama mereka. Hari ini mungkin hubungan suami istri kita, pasangan kita sedang ngambek. Tuhan bilang ayo kita berdamai. Kita pulang dari gereja ini kita membawa damai. Karena Yesus sudah ada dalam hidup kita. Firman itu melekat dalam setiap hidup saudara dan saya. Dan firman itu yang memberikan kekuatan. Dia bukan cuma sekedar menegur, tapi ketika saudara dan saya menghadirkan firman itu dalam hidup kita, maka kita ini akan menjadi kuat. Menjadi kuat bukan karena kekuatan datangnya dari dunia, tapi firman itu yang masuk dalam hidup kita. Firman itu menjadikan kita kuat. Pulang dari tempat ini, lakukanlah setiap firman Tuhan, maka hidup kita akan dibawa masuk di dalam kemuliaannya. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa bersama-sama untuk firman Allah kita pada siang hari ini.
Haleluya. Glory haleluya Yesus. Glory haleluya. Firman itu adalah pelita bagi kaki kita. Firman itu akan menerangi setiap jalan hidup saudara dan saya. Dan firman itu adalah Yesus sendiri. Ketika kita akan masuk di dalam kemuliaannya, maka kita harus menghadirkan firman itu dalam setiap hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, hari ini Tuhan sudah bawa kita masuk di dalam bulan Oktober. 2 bulan lagi kita akan melewati tahun 2021. Tidak lama lagi Yesus akan datang pada kali yang kedua. Jikalau hari ini hidup kita masih kanak-kanak rohani, bagaimana kita akan mengalami pengangkatan? Tuhan minta, kecap dan nikmatilah firman itu. Supaya firman itu memberikan kekuatan dalam setiap hidup saudara dan saya. Karena firman itu adalah pribadi Yesus sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami mau berdoa untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaatnya. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua. Supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu. Rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian juga untuk gereja di mana kami Engkau percayakan untuk menggembalakannya. Yaitu gereja Blessing in the Spirit. Tuhan, Engkau memberkati setiap persembahan daripada jemaat-Mu. Kiranya Tuhan menerima dan membalasnya berlipat-lipat. Biar persembahan ini berkenan kepada Tuhan sebagaimana persembahan Habel. Tuhan, beri kemurahan-Mu. Balaslah kebaikan dan kerelaan hati jemaat. Tuhan menjaga dan melindungi mereka. Serta pelihara mereka beserta keluarga pekerjaan dan kesehatan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian kau dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Karena firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala penuh kewaspadaan. Karena dari sanalah terpancar kehidupan. Jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam putra tunggalnya Tuhan Yesus Kristus. Yang sudah mati bagi dosa-dosa kita. Dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Sehingga kita punya Tuhan Allah yang hidup. Iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dia naik ke sorga untuk menyediakan rumah bagi kita. Supaya kita punya pengharapan yang pasti. Dan dia akan kembali pada kali yang kedua. Untuk menjemput gereja dan umatnya. Yang dewasa, bijaksana, kudus dan berjaga-jaga. Serta menghakimi seluruh umat manusia. Dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, menginsyafkan. Dan yang membuat hati kita semakin menyala-nyala berkobar-kobar. Di dalam kasih semula kekudusan kebenaran sampai selama-lamanya. Mari sama-sama kita tutup dengan doa yang diajarkan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan. Sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk.